Baik, saya lanjutkan kembali. Sekarang mengenai sinergitas. Kita banyak mendengar tentang sinergi dan sinergitas. Lalu, apa gunanya sinergi? Tentu untuk menyatukan visi dan misi pada suatu kelompok masyarakat. Dan kenapa harus disatukan? Karena memiliki tujuan yang sama. Bayangkan jika memiliki tujuan yang berbeda-beda, padahal tujuan atau visi dan misinya satu, pasti akan berantakan. Contoh yang paling umum adalah ketika terjadi suatu acara di mana suatu kelompok harus menghidangkan suatu makanan kepada tamu yang bertandang ke sana. Tentu masing-masing orang tersebut akan memiliki pemikiran yang berbeda-beda apa makanan yang tepat untuk disajikan kepada tamu mereka. Dan apakah karena itu harus memasak semua yang ada di sana, semua yang ada di pikiran masing-masing mereka? Tentu saja tidak, karena pada saat tersebut bahan makanan terbatas dan harus disajikan secara bersamaan. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu adalah bersatu pikiran dan bersinergi. Dan itu yang dimaksud sinergi secara umum. Pada konteks perkuliahan mungkin adalah kerja kelompok. Ketika kita harus menulis suatu tulisan dengan satu judul saja dan banyak manusia, tentu apa yang terjadi? Ya, diperlukanlah penyatuan pikiran dan penyatuan ide untuk mencapai sesuatu yang memang seharusnya itu satu kelompok satu judul. Ya, bayangkan jika banyak judul dalam satu kelompok. Bayangkan, memang beragam, tapi bicara keberagaman memang benar bicara keberagaman, namun tidak pada tempatnya, saya rasa. Tidak tempatnya. Dengan masyarakat sendiri atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri, suatu masyarakat mengalami banjir akan diberdayakan oleh sekelompok pemberdaya, dan tentu saja karena banyak pemberdaya akan banyak ide. Tentu saja penyatuan ide itu digunakan untuk penyatuan ide atau sinergitas itu digunakan untuk efektivitas itu sendiri, efektivitas penanganan atau pemberdayaan itu sendiri, bagaimana caranya dan bagaimana yang harus dilakukan. Ya, untuk efektivitas itu sendiri dan ketepatan pemberdayaan yang perlu dilakukan. Baik, akan saya lanjut ke bagian ketiga.